Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Hari ini tanggal 16 Mei tahun 2021 pukul 9.08.36. Kami dari Pos Gunung Budek mengabarkan tentang perkembangan pariwisata non pantai sampai hari ini jam 9 di objek wisata Gunung Budek dan sekitarnya. Disampaikan bahwa kondisi wisata pagi ini sepi-sepi saja. Jalan-jalan juga sepi. Beberapa objek yang kami terima dari rekan-rekan di lapangan juga kabarnya masih sepi. Jadi mobilitas orang di jalanan tidak seramai. Bahkan bisa dikatakan situasi hampir mirip dengan situasi puasa hari-hari kemarin. Kenapa harus kami laporkan bahwasannya hari ini, hari Minggu, Lebaran keempat ini adalah parameter atau cermin daripada perjalanan pariwisata Tulungagung di hari ini sampai nanti menjelang tahun baru. Biasanya pada hari libur, terutama hari Minggu, di bulan Lebaran itu tidak ada tempat wisata yang tidak ramai, cenderung macet seperti di Puncak Bogor, di Ancol dan sebagainya. Tapi di Tulungagung itu tidak terjadi. Kita selalu evaluasi di bulan Lebaran dan di akhir tahun karena pada bulan-bulan itu hari-hari itu adalah parameter perjalanan kami ke depan. Kita sudah melihat tanda-tanda bahwa pariwisata ini sampai dengan nanti bulan Desember akan landai-landai saja. Apapun itu temanya. Baik itu wisata sawah, wisata buatan, wisata kuliner, wisata apapun yang ada di Tulungagung sepertinya sudah semakin tidak memiliki tema yang in seperti tahun-tahun kemarin. Jadi kita harus lebih mengencangkan ikat pinggang, menguatkan semangat agar perjalanan pariwisata ini nanti tetap bisa berkelanjutan. Jadi kalau dibilang mau direncanakan dengan model apapun di tahun-tahun ini ya akan begini-begini saja. Banyak sekali yang masih menganggap bahwa pariwisata itu adalah potensi. Pariwisata itu adalah sumber devisa, pariwisata itu adalah sumber pendapatan. Iya, kalau itu memang dibuat secara sistematis, dibuatkan secara terintegrasi, dikuatkan, sumber daya manusianya juga dikelola dengan baik. Tapi jangan berharap mimpi itu menjadi nyata kalau perencanaan itu cuma indah di atas kertas. Pelaksanaan cuma sebatas menghabiskan anggaran. Tapi sumber daya manusia, regulasi, sinkronisasi, perencanaan yang matang tidak dibuat. Karena sekali lagi pariwisata itu membentuk ekosistem. Kita tidak jual barang matang seperti kita menjual makanan. Pariwisata itu sebuah pengelolaan baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya yang ada di sekitarnya. Benar-benar harus dipegang oleh orang-orang yang memiliki integritas dan komitmen yang kuat. Kita tidak tahu nanti kira-kira akan muncul tema apa lagi setelah Lebaran, tapi sepertinya ya akan landai-landai saja. Ya sabar, memang situasi lagi ekonomi sulit, pandemi. Selama ekonomi belum bergerak, situasi pandemi masih belum selesai, kasus COVID masih melonjak di sekitar kita, mobilitas orang juga masih sulit, ya akan terus seperti ini. Dan ini kenyataan itu artinya ya mau tidak mau harus kita terima. Ya kalau dibilang di Gunung Budek kondisinya seperti apa? Kita tetap berkarya di sini. Di tengah pandemi kita masih bisa membuat acara-acara baik bertema kebudayaan, lingkungan dan sebagainya. Kita sudah lebih lama di sini daripada objek-objek yang lain, jadi kita sudah terbiasa dengan segala bentuk kesulitan. Di depan ada bangunan baru, lahan parkir yang sudah nyaman, bis bisa masuk. Kita menyiapkan diri untuk new normal nanti pasca COVID ini pergi. Kemudian kita juga semakin berkolaborasi dengan banyak pihak, baik itu swasta, baik itu kemudian perguruan tinggi, baik itu komunitas, terus kita berkolaborasi.
Terakhir tadi malam, kabar terbaru kita dapat informasi dari UNER akan ada kerjasama kampus ke Desa Tanggung untuk pendampingan desa wisata. Tidak hanya pendampingan secara regulasi, tapi juga akan melakukan satu kegiatan. Kemudian tadi malam Pak Dwi Cahyono, ahli sejarah kita yang asli Tulungagung dan guru besar di Malang, rawuh juga rancangan akan membuat sebuah tema tentang ziarah peradaban Tulungagung yang sudah kita rencanakan 1 bulan yang lalu, tapi pematangannya nanti setelah bulan Juni. Terus nanti kita akan berkegiatan, karena kita tugasnya atau mungkin komitmennya dari awal di Gunung Budak ini adalah kemajuan kebudayaan, pembentukan karakter, jati diri, gitu. Habis ini nanti ada kegiatan insya Allah bulan Juli, Festival Gunung. Setelah itu Grebek Suro, setelah itu Hari Jadi Kota Tulungagung. Masih ada 3 tema di sekitaran Gunung Budak yang akan terus kita dengungkan dan kita kolaborasikan dengan banyak pihak. Jadi kita sudah, insya Allah sudah siap lah. Sudah siap. Kegiatan kebudayaan infrastruktur ini sudah ada seperti ini. Di belakang kita ini ada judang, ada perangkat-perangkat yang sudah mendukung busana adat, sudah komplit di sini. Kita tinggal menggerakkan dan kita siap untuk mendampingi desa-desa wisata, komunitas budaya, pelaku-pelaku lapangan, mahasiswa, pelajar untuk selalu berkarya dengan segala caranya meskipun dalam kondisi terbatas. Ya, kita mau apa kalau sudah seperti ini di tengah banyaknya kesulitan, baik kesulitan alam maupun kesulitan situasi di sekitar kita. Ya, kita tidak boleh diam, kita harus terus bergerak. Karena kalau kita diam, kita akan hancur nanti. Kita harus menyiapkan diri. Di 2023, Bandara Jadi, tolnya sudah disusun, pantainya sudah semakin indah, jalan-jalan semakin nyaman. Tinggal kita mau jadi pelaku atau mau jadi penonton, ya tergantung dari kita. Nah, itu membangun pariwisata itu sekali lagi tidak mudah. Syaratnya adalah satu, sumber daya manusianya harus kuat, perencanaannya harus matang, terus kemudian regulasinya juga harus benar-benar tertata dengan baik, komitmennya, ketulusannya, semangat kegotong royongannya itu harus ada. Tanpa itu kita nggak bisa. Karena pariwisata ini adalah sebuah kegiatan yang sifatnya kolaboratif, bukan tunggal. Itu jadi apapun tema, insya Allah hari ini masih belum ketemu tema yang in seperti 2019 ke bawah. Jadi sekali lagi, kalau mungkin ada personal yang ingin menekuni bidang pariwisata, hati-hati sekali, dan kalau mungkin perlu diskusi santai sambil ngopi bisa datang ke Gunung Budak. Desa-desa yang sedang memimpikan retorikanya tentang pariwisata ya hati-hati sekali. Menggunakan anggaran negara ini harus dengan cara-cara yang tersusun dengan benar. Kalau tidak benar, nanti semua tetap dimintai pertanggungjawaban. Bisa saja kita membangun satu objek, menghabiskan biaya banyak, belum tentu kita bisa menjual. Bisa membangun, bisa menjual, belum tentu bisa untung. Bisa membangun pariwisata, bisa menjual objek pariwisata, bisa untung, untungnya tidak banyak, tapi awet. Nah, itu tadi. Dan saya melihat di sekitaran Tulungagung ini masih banyak yang membangun pariwisata tanpa perencanaan yang matang, tapi kemudian tidak bisa menjual. Hanya sebatas menghabiskan anggaran atau menghabiskan uang gitu tuh. Kasihan sebetulnya. Tapi ya mau apa lagi? Kadang-kadang mereka juga sangat menikmati hal-hal seperti itu. Membangun mimpi tanpa perencanaan, kemudian menghamburkan uang dengan mimpi-mimpinya. Itu. Jadi tanpa komitmen yang kuat, regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kuat, integritas yang kuat, tidak akan bisa bertahan lama. Jangan tergiur dengan perkembangan pariwisata yang kemarin, karena yang kemarin itu yang meramaikan masih masyarakat lokal saja, kecuali pantai. Jadi bisa dikatakan 75% wisata Tulungagung ini booming, terkenal ya karena masyarakat Tulungagung. Belum sampai menyentuh ke Bali, Surabaya, Semarang, Solo, Madiun, belum.
kita masih masyarakat lokalan aja, yang mencok sini, mencok sana, spot baru di sini pindah ke sana. Kalau nuruti itu tanpa sistematis kebijakan perencanaan dan karakteristik yang bagus, ya tidak sampai 2 tahun akhirnya berguguran. Seperti kemarin kan banyak sekali yang berguguran. Jadi begitu dari Gunung Budak. Kita menyampaikan informasi saja, bukan bermaksud menggurui, bukan merasa kita ini sok pinter, kita ini belum ada apa-apanya, cuman kita punya semangat. Mari kita ambil sisi baiknya, ya abaikan yang kurang baik. Kita di sini masih banyak kekurangan, tapi semangat kita untuk membangun desa masih ada. Tetap semangat, jaga diri baik-baik, patuhi protokol kesehatan, dan lanjut dalam berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.